Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini akan kita jelaskan tentang hijrah Rasul terlebih dahulu. Kemudian baru dijelaskan penundukan Makkah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, dilahirkannya juga di Makkah. Dia lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ketika dia lahir, diurus oleh ibunya. Dia yatim sudah ya, dia lahir sudah yatim dan diurus oleh ibunya. Beberapa tahun kemudian ibunya meninggal. Kemudian diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian beberapa tahun kemudian kakeknya meninggal, Nabi pulang ke rumah pamannya bernama Abi Thalib. Abi Thalib anaknya banyak, sehingga Nabi pulang ke tempat beliau dan alhamdulillah Allah berikan rezeki yang melimpah kepada Abi Thalib. Dan Rasul pada waktu itu pulang kepadanya. Juga Rasul ketika pulang kepadanya, dalam keadaan susah. Jadi anak mudanya dalam keadaan susah Rasul. Pulang kepadanya, takut nggak mau, bahasa Betawinya nggak mau ngeribedin ya. Jadi Rasul cari makan sendiri, sempat sebagai pengembala domba kepunyaan orang Mekah. Istilahnya kuli mengembala domba, kuli ngangon kambing. Yang penting mendapatkan sesuap nasi. Rasul bila ada yang dia makan pada hari itu dia makan, kalau tidak ada perutnya diganjel pakai batu. Jadi betapa sulitnya Rasul di kota Mekah. Kemudian Rasul dakwah di sana untuk menanamkan akidah saja di kota Mekah. Maka sambutannya kurang harmonis. Sambutan orang-orang Mekah itu, Rasul dakwah dimulai dengan dakwah rahasia selama 3 tahun. Terus dakwah secara terang-terangan. Banyaklah pengikutnya, tapi banyak juga yang mencemooh Rasul. Rasul dikatakan sebagai orang yang tidak waras. Rasul dikatakan sebagai orang gila. Rasul ketika dakwah di sana bukan malah disambut dengan yang baik pada suatu tempat, bahkan dilemparin dengan batu. Juga Rasul di sana di kota Mekah direncanakan akan dibunuh. Orang-orang kafir Quraisy yaitu mengumpulkan 70 pemuda yang terlatih, diambil dari setiap golongan untuk membunuh Rasul rencananya. Setelah terkumpul, mereka datang ke rumah Rasul pada malam hari. Rasul sedang tertidur, mereka melihatnya, mengintipnya, bahwasanya Rasul sedang tidur. Kemudian pemuda-pemuda tersebut mengambil kesimpulan, biar saja dia tidur. Nanti kalau sudah menjelang pagi, baru kita sikat, kata pemuda-pemuda itu. Dalam pada itu datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi besar kita, ya Jibril, mengatakan kepada Nabi besar kita, ya Muhammad,
rumahmu ini sedang dipagar betis oleh pemuda-pemuda Quraisy. Mereka rencananya akan membunuhmu. Karena itu hijrahlah mulai malam ini juga dan baca ayat ini. Ayatnya dibacakan, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsainahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka tertutup, di belakang mereka ada tutup, dan kami jadikan pemandangan mereka ada tutup, mereka tidak akan bisa melihat. Dalam pada itu Nabi kita memanggil Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali ada di kamar yang berikutnya. Panggil. Setelah dipanggil, Ali, kau tidur di tempat aku mau keluar, mau hijrah dari sini. Sebelum Nabi keluar, dia baca ayat itu dengan dikawal oleh malaikat Jibril. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsainahum fahum la yubsirun. Ketika dibaca ayat itu, langsung pemuda yang sedang memagar betis rumah Rasul, semuanya tertidur, satu pun tidak ada yang melihat Rasul keluar. Kemudian kita lihat pemuda-pemuda tersebut. Ketika udah mau menjelang pagi, didobraklah pintu Rasul. Setelah didobrak, dipeganglah. Padahal Sayyidina Ali dipegang, begitu dilihat wajahnya bukan Rasul, tidak jadi dibunuh. Gagallah rencana mereka. Di pagi hari, Abu Jahal bersayembara, barang siapa yang menangkap Muhammad, matinya dan hidupnya akan diberikan hadiah besar 300 ekor onta. Karena itu seluruh pemuda-pemuda menyebar ke seluruh wilayah. Dan di pagi hari ada yang menemukan seorang pemuda yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik melihat Rasul. Begitu diikuti Rasul, berangkatnya menuju ke sebuah bukit. Dan Suraqah ini karena sendirian, dia tidak ada kesempatan. Bahasa Betawinya tidak ada ungkulan dia. Jadi dia panggil teman-temannya di kota. Anak-anak muda yang ada di kota dipanggil oleh Suraqah bin Malik untuk datang ke tempat itu, ke gunung tersebut. Sebab dia tadi melihat Rasul ke gunung memasuki gua. Dan Rasul begitu mau masuk ke gua telah bertemu dengan Abu Bakar. Jadi masuk ke dalam gua bersama-sama dengan Abu Bakar berdua. Di dalamlah berdua yaitu berada di dalam gua. Maka datanglah secara tiba-tiba pemuda dari Mekah. Begitu sampai di tempat tersebut, di gua tersebut, di muka gua sudah ada sarang laba-laba dan sudah ada beberapa telur burung. Sehingga mereka melihat gua tersebut, mereka mengambil kesimpulan tidak ada orang yang ada di dalamnya. Kalau memang ada orang, pasti gua ini rusak. Tidak ada sarang laba-laba ini dan tidak ada burung yang bertelur. Bertepatan dengan itu, Abu Bakar digigit ular kecil sehingga menangis kesakitan. Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama kita. Padahal Abu Bakar bukannya takut karena kesakitan digigit ular. Dan kita lihat pemuda-pemuda tersebut. Kalau memang ada saja salah seorang yang tiarap melihat ke dalam gua, pasti terlihat keduanya. Karena satu pun tidak ada yang berinisiatif untuk tiarap melihat ke dalam gua. Allah punya urusan. Sehingga pemuda-pemuda tersebut gagal kembali ke Mekah.
dalam keadaan gagal tidak membawa apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada salah seorang anak bernama Abdullah bin Abu Bakar nyamar seperti pengembala domba padahal membawa makanan. Digiringlah domba-domba tersebut ke tempat itu. Begitu dekat gua tersebut, makanan dan minuman masuk ke dalam gua. Dan Rasul pada waktu itu menerimanya, kemudian berpesan kepada Abdullah bin Abu Bakar untuk menyiapkan 2 ekor onta. Keesokan harinya juga demikian. Nyamar Abdullah bin Abu Bakar sambil membawa makanan. Dan hari yang berikutnya baru didatangkan onta. Kedua ekor onta. Dari situlah, dari muka gua, ya Rasul menuju ke Madinah dengan menaiki kedua ekor onta. Abu Bakar 1 ekor, Rasul 1 ekor. Berangkatlah dari muka gua menuju ke Madinah. Mudah-mudahan kita mengerti dan memahami ini semuanya. Sudah paham, ini sebagai pengulasan. Mudah-mudahan supaya kita merasa yakin betul bahwasanya kita ini ngerti tentang hijrahnya Rasul. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Berangkatlah Rasul dari Mekah menuju ke Madinah yang perjalanannya begitu jauh. Coba bayangkan kita saja yang berkendaraan bus. Diberangkatkan dari Mekah ke Madinah. Orang yang pergi haji ada yang diberangkatkan dari Mekah ke Madinah. Ini gelombang kedua, ada yang dari Madinah ke Mekah, gelombang pertama. Itu jauhnya luar biasa. Diberangkatkan jam 8 malam, pagi, jam 8 pagi baru sampai. Betapa jauhnya itu Mekah Madinah. Padahal jalanannya lurus, tidak ada hambatan. Itu bus larinya luar biasa. Berarti jauhnya luar biasa, puluhan kilometer. Dan Rasul menempuhnya dengan kendaraan onta yang jalannya sangat pelan. Beberapa hari di perjalanan, maka sampailah Rasul bersama Abu Bakar di kota Madinah. Kota Madinah sebelum Rasul hijrah ke situ dinamakan kota Yasrib. Setelah Rasul hijrah ke situ, ke Yasrib, baru kota tersebut dirubah menjadi Madinatul Munawwarah. Dan Rasul pada waktu itu datangnya dari pintu yang dinamakan Saniyatil Wada. Dan di kota Madinah sudah banyak kaum muslimin yang pernah pergi ke Mekah, belajar di Mekah secara diam-diam. Di antaranya Abu Ayyub Al-Ayyubi. Nah di Madinah dia menjemput Rasul bersama teman-temannya dengan menggunakan robana. Begitu Rasul datang dari gang Saniyatil Wada, langsung robananya ditepuk sambil didendangkan, yaitu kalimat tola'al. Tola'al badru alaina min Saniyatil Wada'i. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Yang artinya telah terbit bulan purnama kepada kita. Jadi Rasul dikatakan sebagai bulan purnama datang ke Madinah. Min Saniyatil Wada, dari gang Saniyatil Wada datangnya itu. Wajib syukru alaina, wajib kita semua bersyukur. Mada'a lillahi da'i, terhadap orang yang datang. Gembiralah orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah yang menjemput Rasul dinamakan kaum Ansor. Kalau orang Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasul. Dan nanti pengikut-pengikut Rasul menyusul berdatangan ke Madinah. Jadi yang pertama
datang ke sana Rasul dengan Abu Bakar. Dan di sana begitu sampai di Madinah, mulai dari sejak itulah tahun Islam diberi tanggal, dimulai penghitungan tahun. Rasul di Madinah menyusun barisan, dan di Madinah pula disyariatkan azan. Jadi azan itu disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Dan Rasul membangun masjid di Madinah. Begitu sudah kuat Rasul, banyak pengikutnya, balik lagi ke Mekah. Begitu sudah kuat, balik lagi bersama pasukannya ke Mekah untuk menundukkan Mekah, menyerang penduduk kota Mekah. Begitu sampai di Mekah, maka Mekah dapat ditundukkan oleh pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Setelah Mekah ditundukkan, kaum muslimin masuk Islam yang berada setelah Mekah ditundukkan, orang-orang Mekah masuk Islam pada waktu itu berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan yang tadi sudah dibaca. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah. Nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam wa'da'uhu. Datang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya ya untuk menundukkan musuh-musuhnya. Walfat, dan kemenangan Mekah, penundukan Mekah. Ai fathu Makkah. Setelah itu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia masuk ke agama Islam. Artinya agama Islam yaitu berbondong-bondong. Jama'atin ba'da makana yadkhulu fihi wahidun. Berkelompok-kelompok, berbondong-bondong masuk Islam. Padahal tadinya masuk Islamnya cuma satu persatu. Begitu ditundukkan, masuknya berbondong-bondong. Luar biasa. Ini sebuah kemenangan yang sangat gemilang yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di situ, wadzalika ba'da fathi Makkah ja'al arabu min aqtaril ardi ta'iin. Dan yang demikian itu setelah penundukan Mekah, datang ke sana oleh orang-orang Arab dari seluruh penjuru, datang untuk menyatakan Islam, untuk masuk Islam. Maka pengikut Rasul sangat banyak, dikuasai Mekah dan Madinah. Karena itu, fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu. Ay multabisan bihamdihi, artinya mensucikan dengan memujinya. Ini kalimat perintah. Artinya begitu sudah dapat kemenangan, jangan lupa banyak-banyaklah tasbih, banyak-banyaklah istighfar. Artinya kemenangan itu harus dirayakan dengan membesarkan nama Allah, dengan mensucikan Allah, dengan istighfar kepada Allah. Jadi kita juga bangsa Indonesia telah mendapatkan kemenangan kemarin Agustus. Itu suatu kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu boleh dirayakan kemenangan tersebut. Agustus boleh digelar dengan cara tingkatkan zikir kita, ibadah kita kepada Allah. Kita doakan orang-orang yang telah gugur di medan perang, pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan perang. Dalam suasana Agustus kita zikir secara bersama-sama, kita doakan mereka. Semoga mereka para pahlawan,
segala amal ibadahnya, perjuangannya telah diterima oleh Allah. Ya, mudah-mudahan mereka semua yang berada di alam sana, yang telah mengorbankan jiwa, raga, tenaga, bahkan sampai menghembuskan napas yang terakhir demi kemerdekaan pada waktu itu. Mudah-mudahan pada saat sekarang ini berkah doa kita semua, terutama diadakan pada tepat hari Agustusnya, mereka semua mudah-mudahan segala amal ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka betul-betul sedang diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Cuma kadangkala ada orang ngambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi mengadakan Agustus itu hampir keluar dari jalur. Ya, di malam Agustusnya mereka tingkatkan kemaksiatan. Joget-joget, mabok-mabok, ada yang semacam itu. Katanya memperingati hari Agustusan. Ada yang manggil dangdutan di malam itu. Ada yang memanggil wayang golek dan lain sebagainya. Katanya memperingati hari Agustus, hari kemerdekaan. Ada lagi ya macam-macam. Ya, macam-macam atraksi perlombaan digelar. Sampai permainan bola digelar, berbagai macam permainan bola. Kadang-kala permainan bola sepak orang laki dipakaikan androk. Aki-aki dipakaiin androk. Kemudian nenek-nenek dipakaikan celana training. Diadu main bola yang ngadu anak cucunya. Bersorak-sorak dan lain sebagainya. Memang kelihatannya lucu, padahal itu sudah melampaui batas. Ya, aki-aki jarang lari, nenek-nenek jarang lari karena disorak-sorak gembirakan. Jadi tenaga seada-adanya dihabiskan. Begitu beberapa puluh menit kemudian banyak yang pingsan. Kenapa? Orang yang belum biasa lari kok diadu untuk permainan semacam itu udah keluar dari jalur sebetulnya. Ya, mudah-mudahan kepada kita jangan berlebihan mengadakan atraksi semacam itu. Silakan kalau mau kompetisi apa silakan, yang sehat-sehat saja, jangan sampai semacam itu. Ada lagi yang Agustusan itu joget ya, laki perempuan berpasangan, jeruk diletakkan di tengah payudara, joget sambil disorak-sorak. Nah, itu juga kurang bagus, lain mahramnya. Kurang bagus. Jadi silakan adakan Agustus, kemarin udah kelewat, dengan yang sehat-sehat sajalah. Dengan demikian ke depannya negeri kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan suasana yang nyaman, adil dan makmur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Amin. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba, dan minta istighfarlah, minta ampunlah kepadanya, sesungguhnya dia adalah Allah, zat yang maha menerima tobat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah turun ini surah, yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nih yang dibaca oleh Rasul. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Diulang lagi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Seterusnya dan seterusnya dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sekilas tentang hijrah Rasul secara garis besar, juga penundukan Mekah
Pak, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi pada stasiun berikutnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.